Ini menurut aturan Komisi Pemilihan Umum ya. Nama bakal capres dan bakal cawapres yang sudah didaftarkan ke KPU masih bisa diubah. Batas waktunya sampai dengan tanggal 13 November nanti. Jadi, pasca putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang membuktikan kalau putusan MK yang jadi dasar Mas Gibran buat maju jadi cawapres sudah diintervensi, sudah melanggar aturan main, jadi masih ada waktu sampai dengan hari Senin tanggal 13 November buat Mas Gibran mundur dari pencalonan. Ya, ini kalau Mas Gibran punya hati nurani ya. Trending Gibran cawapres ilegal dan cacat hukum. KPU langsung kode pergantian cawapres terakhir tanggal 13 November. Masih punya malu. Dan apakah Gibran juga akan mundur dari calon wakil presiden ketika tahu bahwa dirinya menjadi calon wakil presiden berdasarkan hasil keputusan yang melanggar? Pasti juga tidak. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Pegiat media sosial John Sitorus menjuluki putra sulung Presiden Jokowi yang sekaligus wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai cawapres yang cacat hukum. Pasalnya, proses Gibran bisa menduduki posisi cawapres dari bakal capres Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mengakibatkan pamannya Anwar Usman diberhentikan secara tidak hormat dari jabatan Ketua MK. Seperti diketahui, Ketua MK Anwar Usman terbukti bersalah melanggar kode etik dan perilaku hakim MK. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menjatuhkan pelanggaran berat untuk Anwar. Hal itu disampaikan Ketua MK Jimli Asidiki dalam agenda putusan kode etik dan perilaku hakim MK Selasa 7 November. Penyampaian keputusan itu berdasarkan hasil 3 anggota MK, yaitu Jimli bersama dengan Bintan R. Saragih dan Wahiduddin Adams. Ia menjelaskan Anwar dinilai melanggar Sabta Karsa Utama tentang prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, kecakapan, independensi, dan kepantasan serta kesopanan. Putusan itu merupakan satu dari 5 amar putusan yang disampaikan oleh Jimli. Karena dianggap cacat hukum dan ilegal, maka ada kemungkinan Gibran akan gagal maju cawapres dan digantikan posisinya oleh pihak lain. Terlebih, KPU RI menegaskan lembaganya memberikan kesempatan kepada parpol peserta pemilu jika ingin mengubah nama paslon capres-cawapres. Karena dalam waktu dekat KPU bakal melakukan pleno penetapan paslon capres-cawapres per 13 November. Atas dasar itulah, Ketua KPU Hashim menegaskan KPU masih membuka kesempatan terakhir perubahan paslon capres-cawapres. Terlebih, KPU juga menyoroti putusan MK terhadap Hakim MK soal syarat usia capres-cawapres. Diketahui KPU telah menerima pendaftaran 3 pasangan baca pres untuk Pilpres 2024. Mereka adalah Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming. Dalam perkara putusan nomor 99/PUU-21/2023, MK menetapkan batas usia capres-cawapres paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pemilihan kepala daerah. Putusan tersebut kemudian dilaporkan ke MK dengan total 21 laporan. Pada Selasa 7 November, MK menjatuhkan sanksi pemberhentian kepada Ketua MK Anwar Usman. Lebih baik Gibran memang harus mundur dari posisi cawapres Prabowo. Kalau Gibran punya hati nurani, punya etika, dan punya moral, seharusnya sih mundur sekarang juga. Kalau dasar hukum yang menjadi pegangan dia untuk maju sebagai cawapres terbukti cacat dalam pembuatannya, dibuat dengan melanggar standar etika hakim konstitusi, mestinya nggak ada pilihan untuk Gibran selain mundur dari pencawapresannya. Begitulah semestinya sikap seorang kesatria, seseorang yang berakhlak, begitulah seharusnya dia bertindak. Jangan memaksakan kehendak dan ambisi, sambil jumawa beranggapan kalau rakyat itu bego, nggak paham dan nggak peduli sama urusan pelanggaran moral dan hukum seperti ini. Jangan dipikir yang dipikirkan rakyat cuma ekonomi belaka, cuma mencari cuan. Jangan beranggapan kalau pembagian bansos yang masif oleh pemerintah bisa membeli suara. Jangan dipikir rakyat bakal tutup mata terhadap pelecehan lembaga hukum seperti yang sudah terjadi pada Mahkamah Konstitusi. Percayalah, rakyat tidak bodoh, rakyat tidak apatis, dan rakyat tidak akan tinggal diam. Bagaimana menurut Anda? Makan siang ya gratis adalah wujud daripada tanggung jawab pemerintah.
Ya, sebetulnya sudah banyak program sekarang, tapi sekarang kita mau langsung ke akar masalah. Seluruh anak-anak kita harus dapat gizi yang baik supaya dia mampu untuk belajar dan kuat untuk menghadapi masa depan. Waduh, bisa ambil keuntungan dalam kesempatan. Prabowo anggarkan 450 triliun rupiah untuk program makan siang gratis. Gibran kebetulan punya catering. Nah, dari semua anomali dan ketidakwajaran ini, maka kemudian muncullah kecurigaan. Jangan-jangan memang ada tangan-tangan penguasa di balik semua ini. Dan kalau ditanya ya, mengapa Gibran terlihat sangat percaya diri, bahkan bisa dibilang Gibran seperti overconfident. Nah, lantas apa yang membuat Gibran itu bisa seperti itu? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Politikus Ferdinand Huta Heian menanggapi bakal capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto yang akan menganggarkan 400 triliun hingga 450 triliun untuk program makan siang gratis. Menurut Ferdinand, program tersebut akan membuat Indonesia tertinggal jauh karena banyaknya jumlah anggaran. Ia pun mulai mengingatkan jika Gibran yang merupakan bakal cawapres Prabowo mempunyai bisnis catering. Ia berkata, capres ini akan membuat Indonesia tertinggal jauh karena menggunakan uang 450 triliun tanpa manfaat. Karena melaksanakan ini saja tidak jelas metodologinya ya. Apakah ini akan menjadi proyek bagi catering? Oh ya, Gibran kalau nggak salah punya bisnis catering ya. Ucapnya seperti dikutip dari akun X pribadinya. Sebelumnya, bakal capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto menempatkan program makan siang gratis sebagai program nomor dari program masa cepat terbaik dengan anggaran 450 triliun. Kita hitung kapasitas kita sekarang, saya kira baru kasih 1 kali makan siang atau habisnya ada snack. Saya kira ini sudah prestasi. Menurut saya ya, suatu langkah yang strategis yang cukup menjawab banyak masalah. Hitungan 400 triliun, 450 triliun atau kira-kira 30 juta dolar, kata Prabowo pada Rabu 8 November. Prabowo belum menjelaskan dari mana dana tersebut akan dianggarkan, tapi menurutnya program makan siang gratis untuk seluruh anak Indonesia dapat menyelesaikan banyak permasalahan. Hal ini karena dana yang akan dikucurkan untuk program tersebut akan beredar di dalam negeri, sehingga multiplier effect atau efek berganda bisa timbul melaluinya. Akhirnya semua hanya berjalan cepat. Saking sibuknya nguber tiket cawapres, Prabowo Gibran tidak sempat berembuk untuk membicarakan permasalahan dan kepentingan rakyat. Sehingga saat menyapa para pendukungnya, ucapannya sudah melebar ke gagasan. Entah kapan yang mempersiapkan semua itu. Saat didengar seksama kena semprit beberapa pihak ya, karena programnya bukan made in Prabowo Gibran, tapi made in Bapak dan jajarannya. Ya, seperti program Dana Abadi Pesantren yang sudah masuk ke APBN 2024. Untuk apa disebut-sebut lagi? Menyebutnya sebagai program Prabowo Gibran lagi. Kehabisan bahan karena belum persiapan gagasan apa yang mau diungkapkan ke depan publik ya. Saya bantu ya mas. Kemarin Pak Prabowo janji mau ngasih makan gratis dan minum susu gratis. Coba dijelaskan mekanisme dan sumber dananya dari mana. Yang simpel-simpel dulu aja mungkin mas, karena Mas Gibran juga cawapres giveaway. Rasanya juga belum persiapan sejauh dan sematang Pak Ganjar Mahfud. Aduh kok jadi bedain dengan Ganjar Mahfud nih? Jelas beda dong, beda jauh. Dengan kehadiran Mas Gibran sebagai cawapres giveaway, rasanya akan menambah keseruan Pilpres. Ya, sampai mana saja anak presiden bisa menunjukkan pengalamannya dalam pemerintahan. Semoga dari kotak giveaway tidak kemudian membuat Mas Gibran menjadi ban serepnya Pak Prabowo. Dan yang terpenting, adakan giveaway juga mas. Biar keseruannya tidak hanya saat paman memuji Anda sebagai wali kota inspiratif di dalam putusan MK. Tapi saat agenda menampung aspirasi dengan penuh keberanian, juga berikan giveaway itu. Atau mau kolaborasi bersama Mas Kaisang untuk sharing pengalaman politik sebelum menghadapi perdebatan publik dan pemaparan visi misi serta program agar kita bisa mengurutkan karir politik kalian berdua. Nanti hadiahnya pisang atau martabak spesial, boleh banget. Harusnya para kontestan yang akan menjadi pemimpin negeri memiliki ide dan gagasan cemerlang untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakatnya, bukan dengan cara membodohinya dengan pepesan kosong yang malah membuat masyarakat berbalik bersikap apatis. Dan yang lebih penting dari itu semua adalah apakah mereka sudah melakukan pembuktian bahwa apa yang sudah mereka lakukan bukan sebatas impian. Menjadi konyol jika apa yang mereka katakan berbanding terbalik dengan apa yang bisa mereka lakukan. Misal program yang hanya menguntungkan usaha pribadi dari Gibran dengan memanfaatkan jabatan. Ini sih kalau menang ya. Yang jelas bangsa ini membutuhkan pemimpin yang memiliki pemikiran dan pandangan futuristik, bukan pemimpin yang memiliki tabiat licik. Bagaimana menurut Anda?